Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiatus Salama dari jurusan Tadris Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran 1 dari materi struktur atom. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian dapat memahami tentang atom itu tersusun dari partikel dasar elektron, proton, dan neutron. Nanti juga ada proses penemuannya. Kalian juga dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop itu berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun atom yang berkaitan dengan proton, elektron, dan neutron. Kita bisa melihatnya dari peta konsep. Jadi atom ini dijelaskan melalui teori Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Di mekanika kuantum ini kita akan menjumpai bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum ini mendasari konfigurasi elektron yang berdasarkan aturan Aufbau, Hahn, dan Pauli. Kemudian konfigurasi elektron ini dapat menentukan golongan dan periode, di mana konfigurasi elektron ini terdiri dari bilangan utama yang disimbolkan dengan huruf N, kemudian bilangan azimut yang disimbolkan dengan huruf L, bilangan magnetik yang disimbolkan dengan huruf M, dan bilangan spin yang disimbolkan dengan huruf S. Jadi kita akan belajar tentang susunan atomnya terlebih dahulu. Jadi pada tahun 1913, ini Pak Henry Moseley menemukan bahwa jumlah muatan positif dalam inti atom ini merupakan sifat khas masing-masing unsur, di mana atom-atom dari unsur yang sama ini memiliki jumlah muatan positif yang sama. Moseley kemudian mengusulkan agar istilah nomor atom ini diberi lambang Z untuk menyebutkan jumlah muatan positif dalam inti atom. Sedangkan nomor atom unsur ini menunjukkan jumlah proton dalam inti atom. Kita bisa melihat gimana sih wajahnya Pak Henry Moseley ini, bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan kita bisa melihat dari susunan atom itu yang terdiri dari nukleus, proton, neutron, dan elektron. Di bawahnya kita bisa melihat simbol dari nomor massa, lambang atom atau unsur, dan juga nomor atom. Baiklah, kita akan belajar tentang elektron terlebih dahulu. Jadi, elektron ini bermula dengan ditemukannya tabung sinar katode oleh Pak Carl Ferdinand Braun yang terbuat dari tabung hampa dari kaca yang dialiri arus listrik. Searah dari kutub positif ini disebut anode, dan dari kutub negatif ini disebut katode. Kalian bisa melihat gimana wajahnya Pak Carl Ferdinand Braun ini di gambar sebelah kiri. Sedangkan untuk di gambar sebelah kanan ini kalian bisa membedakan gambar dari sinar katode yang bergerak lurus dan gambar dari sinar katode yang berbelok arah akibat adanya medan magnetik. Oke, jadi apabila tabung ini dialiri arus listrik yang cukup kuat, maka akan terjadi aliran radiasi yang tidak tampak dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, inilah yang disebut dengan sinar katode. Dari sifat-sifat sinar katode ini kita bisa melihat di penemuan Pak Sir William Crookes. Ini wajahnya Pak Sir William Crookes. Nah, beliau ini menemukan sifat-sifat dari sinar katode, yaitu merambat dalam garis lurus dari kutub negatif yang disebut dengan katode menuju kutub positif yang disebut dengan anode. Kemudian dari sinar katode ini bersifat dibelokkan oleh medan magnetik dan medan listrik menuju kutub positif. Untuk sifat yang ketiganya, sifat sinar katode ini tidak dipengaruhi oleh jenis kawat elektrode yang dipakai, jenis gas dalam tabung, dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Kalian bisa melihat tabung sinar katode modifikasi Pak William Crookes di gambar sebelah kanan. Jadi setelah Pak William Crookes ini menemukan tabung katode yang lebih baik pada tahun 1879, maka penelitian tentang sinar katode ini dilanjutkan oleh Pak Joseph John Thomson yang biasa disingkat dengan J.J. Thomson. Nah, penelitian tentang sinar katode ini dilanjutkan Pak J.J. Thomson yang
mendapati bahwa sebenarnya sinar katode adalah materi yang ukurannya sangat kecil karena dapat memutar baling-baling yang dipasang di antara anoda dan katode, sehingga dapat ditentukan muatan elektronnya sebesar 1,76 kali 10 pangkat 8. Kemudian Pak J.J. Thomson ini berkesimpulan bahwa sinar katode ini merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif minus 1,6022 kali 10 pangkat min 9 coulomb dan mempunyai massa 9,10 kali 10 min 28 gram, dan selanjutnya Stone ini mengusulkan dengan nama elektron. Penyelidikan lebih lanjut mengenai elektron ini dilakukan oleh Pak Robert Andrew Millikan. Penyelidikan Pak Robert Andrew Millikan ini dikenal dengan percobaan tetes minyak Millikan. Dari percobaan tersebut berhasil ditemukan muatan setiap tetes minyak. Muatan-muatan tersebut merupakan kelipatan dari bilangan yang sangat kecil, yaitu 1,6022 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Nah, kalian bisa melihat dari gambar sebelah kanan itu gambar percobaan tetes minyak Robert Andrew Millikan pada tahun 1909. Kita lanjut ke bagian atom yang kedua, yaitu inti atom dan proton. Jadi pada tahun 1886, Eugene Goldstein memodifikasi tabung sinar katode dengan melubangi lempeng katodenya. Dari percobaan ini ditemukan sinar yang arahnya berlawanan dengan sinar katode. Nah, sinar tersebut ini menembus lubang katode yang telah dibuat dan disebut dengan sinar kanal. Kalian bisa melihat gambar bagan aliran sinar kanal dan sinar katode ini di gambar sebelah kanan. Ya, pada tahun 1898, Wilhelm Wien menunjukkan bahwa sinar kanal ini merupakan partikel yang bermuatan positif dan disebut dengan proton. Nah, sifat proton ini tergantung pada gas yang diisikan pada tabung katode. Dari penelitiannya terhadap atom hidrogen dapat ditentukan bahwa massa proton 1837 kali dari massa elektron. Penemuan dari proton oleh Goldstein ini menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah kedudukan masing-masing partikel tersebut di dalam atom? Untuk mengetahui kedudukan partikel-partikel tersebut, Ernest Rutherford bersama asistennya Hans Geiger dan Ernest Marsden melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Jadi sebelumnya telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, serta daya tembusnya ini besar sehingga dapat menembus lembaran tipis dari kertas. Nah, dari pengamatan gambar di sebelah kanan itu didapat fakta bila partikel alfa ini ditembakkan atau dihamburkan pada lempeng emas yang sangat tipis, sebagian besar partikel alfa ini diteruskan atau terdapat penyimpangan sudut kurang dari 1 derajat. Nah, dari pengamatan Marsden juga diperoleh fakta bahwa satu di antara 20.000 partikel alfa akan membelok dengan sudut 90 derajat. Bahkan lebih, berdasarkan gejala yang terjadi ini didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu hampir semua partikel alfa ini diteruskan, berarti atom bukan merupakan bola pecah yang bermuatan positif seperti yang digambarkan oleh Pak Thomson, tetapi sebagian besar merupakan ruang hampa atau ruang kosong. Dan kesimpulan kedua yaitu jika lempengan emas ini dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas ini terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Nah, di kesimpulan terakhir, partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Jadi berdasarkan fakta 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan bila perbandingan 1:20.000 ini merupakan perbandingan diameter, maka akan didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan begitu. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari percobaan tersebut, Rutherford mengusulkan model atom yang dikenal sebagai model atom Rutherford
yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dari percobaan tersebut, Rutherford dapat memperkirakan jari-jari atom kira-kira 10 pangkat minus 8 cm dan jari-jari inti kira-kira 10 pangkat minus 13 cm. Gitu. Kita lanjut ke bagian atom yang ketiga, yaitu neutron. Dalam penelitiannya, Rutherford ini menemukan suatu kejanggalan, yaitu perbandingan massa atom hidrogen terhadap massa atom helium. Itu perbandingannya 1:4. Seharusnya kan perbandingannya 1:2. Dari dugaan tersebut baru dapat dibuktikan oleh Pak James Chadwick pada tahun 1932. Apabila partikel alfa ini ditembakkan pada lapisan logam boron, itu ternyata logam tersebut memancarkan sinar yang serupa dengan gelombang elektromagnetik berenergi tinggi. Jadi percobaan selanjutnya menunjukkan bahwa sinar tersebut merupakan partikel netral yang mempunyai massa sedikit lebih besar daripada massa proton, yang dinamakan dengan neutron. Jadi begitu. Baiklah, sekian dari pembelajaran 1 hari ini. Terima kasih dan semangat belajar. Kita bertemu di next pembelajaran kedua. Oke?